Mungkin Anda akan bertanya, apa itu rubrik suara rakyat? Rubrik suara rakyat adalah sebuah wadah atau platform yang sengaja dibuat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyampaikan pendapat, keluhan, harapan, atau aspirasi mereka. Ini seperti sebuah kotak saran besar di mana siapa saja bisa ikut berbicara dan didengar. Tujuan utama dari rubrik suara rakyat adalah untuk menampung aspirasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung apa yang mereka pikirkan dan rasakan tentang berbagai isu yang sedang terjadi. Menjadi jembatan komunikasi, menjembatani antara masyarakat dengan pihak-pihak yang berwenang atau terkait dengan masalah yang diangkat. Memicu perubahan. Harapannya, suara-suara yang disampaikan melalui rubrik ini dapat menjadi pemicu bagi terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Cara berpartisipasi dalam suara rakyat cukup mudah. Anda komentar terlebih dahulu di kolom komentar yang telah disediakan, nanti kami akan menghubungi. Yang terhormat redaksi Penkes TV. Dengan hormat, saya, Asep Yaya, warga Pangandungan Desa Cilulu, Kecamatan Cikancung. Kebetulan saya sebagai Ketua RW 005 dan sekaligus sebagai Bendahara Pembangunan Masjid Jami Miftahul Hur yang berlokasi di lingkungan RW kami. Pada kesempatan ini kami mengucapkan berterima kasih atas perhatian Penkes TV terhadap permasalahan yang kami hadapi. Kehadiran Penkes TV telah memberikan harapan bagi kami untuk mendapatkan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Yaya. Kebetulan saya alhamdulillah di sini Ketua RW juga dan sekaligus Bendahara Pembangunan Masjid Jami Miftahul Khair Kampung Pangandungan Desa Cilulu Kecamatan Cikancung. Nah, setelah pembangunan berjalan terkendala dengan adanya kabel listrik tegangan tinggi. Nah, yang mana kecelakaan juga itu tidak bisa diprediksi kapan bisa saja terjadi, meskipun sudah sangat hati-hati. Namun karena kabel tegangan tinggi tersebut, yang 3 tersebut terlalu dekat kepada pembangunan, akhirnya terjadilah kecelakaan seorang Pak Ujang. Waktu itu jatuh, sempat dibawa ke tempat terapi juga, ahli tulang. Katanya ada yang patah tulang belakang, tulang ekor yang besar, terus kepalanya juga bocor, kakinya juga patah. Alhamdulillah setelah di terapi sangat mengerikan juga karena Pak Ujang sekarang tidak bisa bekerja sudah mau 8 bulan karena efek daripada kena setrum tersebut gitu. Pernah kami beserta jajaran Reng Kepanitiaan usul agar supaya tiang tersebut dipindahkan supaya lebih aman, jauh dari jangkauan pekerja gitu. Tapi alhasil tidak ada tembusan atau laporan dari PLN yang bisa memuaskan kami lah bersama warga. Bahkan ada salah satu orang petugas, kebetulan kami waktu itu tidak ada di lokasi, yang ada di lokasi reng-rengan kematian yang lain. Saya dengar pernah minta 20 juta Pak, ya itu ya. Itu siapa namanya Pak? Itu Pak Punuh yang lebih tahu mungkin namanya. Siapa? Aliannya Pak Abot. Oh, Pak Abot. Yang dikenal di lapangannya Pak Abot itu. Nama aslinya nggak tahu. Pak Abot aja yang Pak tahu. Abot. Itu pegawai PLN atau apa? Iya, PLN bagian lapangan. Gimana ceritanya Pak? Tolong ceritakan Pak. Ceritanya kan saya telepon, lapor. Saya juga mau ke lapangan ke Peta Kadila. Ya tunggu, saya lagi di kantor desa. Saya terjun ke lapangan. Seorang abot udah pergi. Udah ketemu sama reng-rengan yang ada di lapangan, Pak Deden. Nah, ya saya tanya Pak Deden udah ketemu sama Pak Abot, udah mau minta biaya. Ya minta biaya berapa? Ya segitu, 20 juta katanya. Untuk memindahkan itu? Iya, untuk memindahkan tiang listrik. Terus karena berhenti Pak ya, karena ada 20 juta itu, jadi akhirnya ya mentok Pak, biaya tim. Karena itu juga swadaya masyarakat, ya iuran lah. Itu setelah kejadian atau itu Pak? Setelah kejadian kecelakaan nggak?
Lapornya memang setelah kejadian, Pak. Setelah kejadian. Pak, ini pernah dilaporkan nggak Pak Ke pihak PLN? ya, kalau tembusan udah bahwa warga Tembusan tertulis atau secara telepon ke siapa? Nomor ya teleponnya ada? ke Pak Abot. Oh, ke Pak Abot. Iya. Katanya udah disampaikan oleh Pak Abot. Udah, tapi ya dari sayanya, dari kepenitian belum ada yang ke kantor. Ya pihak kantor ya nunggu. Udah aja Pak kesini, bikin aja rekom di desa, buat rekom di desa. Tapi pihak di kepenitian belum ada yang ke kantor. Mungkin karena berpikir ada 20 juta itu ya. Iya. Belum apa-apa udah bingung Pak ya. Bingung. Ya. Kemudian ini saya mau nanya kepada korban ya. Korban Pak siapa? Pak Ujang ya. Pak Ujang namanya siapa Pak Ujang? Jangwaria. Jangwaria. Pak Ujang biasa kerjanya apa dulu? Bangunan. Jadi tukang tembok atau jadi Bukan tukang kayu. tukang kayu? Iya, kayunya. Biasa diupah berapa Pak sehari? Biasa diupah 150. 150. Apanya? Kejadiannya seperti apa tuh? Ya kejadiannya itu saya lagi ini ngejeluk jagaan buat soran. Saya naik ke atas. Ya di atas, saya di atas ngambil awi, Narik bambu ke atas. Itu Ya tahu-tahu udah bambunya kena kena itu kabel. Iya. Tahu-tahu saya jatuh. Pingsan tuh. Ya pingsan. Pingsan. Terus Bapak ingat nggak Pak waktu itu ingatnya berapa lama atau itu Apanya? setelah kejadian itu? Pingsan. Atau langsung dibawa ke rumah sakit nggak? Enggak, langsung dibawa ke terapi. Terapi di mana Pak? Di Pabeyan. Pabean itu daerah mana? Pabeyan. Keselamatan Majalaya. Majalaya. Majalaya ya. Nah itu berapa hari langsung pulang? Langsung pulang. Katanya apa Pak? Iya katanya ini tulang punggung retak. Ya kaki ini kesleo. Ini kepala kena benturan. Yang sekarang ya, kalau dulu memang kan mungkin banyak yang penyakitnya ya. Iya. Nah, yang sekarang masih terasa apa Pak? Masih terasa ini tangan. Duanya ini. Nah, tulang tonggong ini. tulang punggung ya. Iya masih kerasa. Gerak. Sekarang masih bisa jalan nggak Pak? Masih bisa jalan. Jalan bisa. Tetapi untuk berat-berat nggak bisa. Nggak bisa untuk berat-berat. Sekarang betul-betul nggak bisa kerja aja ya sekarang. Iya. Penghasilan dari mana Pak sekarang Pak? Ya penghasilan ya biasa dari anak-anak biasa Dikasih. sama anak. Kalau sekarang hanya mengandalkan kasih sama anak ya? Iya. Bapak putra berapa Pak? Hah? Putra berapa? Putra teh 5. 5. Ya. Sudah pada kerja? Udah. Nah, jadi sekarang hanya mengandalkan kasihani anak aja ya? Iya. Padahal Bapak masih bisa sebetulnya kerja ya? Ya. Bujang warga sekarang sudah tidak bisa bekerja lagi. Berapa bulan Pak sekarang Pak? Ya udah hampir 8 bulan. 8 bulan. Sudahnya kejadian. Setelah kejadian itu 8 bulan Bapak ada di rumah. Iya di rumah. Hanya mengandalkan dikasih dari. Tidak sama sekali nggak ada pekerjaan di rumah tuh apa? Enggak, ada nih pekerjaan ini. Oh ini. Bantu-bantu ini. 10.000 sekodi. 10.000 sekodi Pak. Buat itu nyambung hidup lah. Sekodi. Jadi nyambungnya itu ya Pak ya? Iya. Yang tidak perlu tenaga ya? Iya. Nah sekarang gimana Pak? Dari pemerintah setempat udah dikasih nggak Pak? Ada nggak Pak? Kalau untuk Pak Ujangnya memang tidak ada. Kalau untuk Kalau istrinya ada. Istri saya mah ada. Beras. Ada. Ya, saya Karena dari ini mungkin susulan ya, karena ini Caleg Udolo bisa kerja ya. Iya. Termasuknya ini kan orang yang bisa kerja. Ya. Tetapi kan sekarang tidak sama sekali tidak bisa kerja kan gitu ya. Nah, jadi sekarang udah jelas Pak ya dari PLN. Terus kemauan Bapak gimana itu PLN Pak? Kemauan saya sebagai bendahara sekaligus ketua RW di kampung ini, karena itu masih Jami satu-satunya kebanggaan warga masa kampung Pangadungan, tolonglah kabelnya dipindahin gitu, kabelnya dipindahin supaya jauh jangkauan daripada bangunan masjid tersebut agar tidak terjadi lagi kecelakaan susulan Pak. Itu sangat tidak diinginkan lah oleh kami.
Cuma kami memang tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi menyangkut soal biaya, karena bisa apapun, uang berapapun jumlahnya yang dipakai dibangun tersebut hasil daripada iuran warga yang notabene miskin Pak di wilayah kami ini. Tidak banyak orang mampu lah, paling bisa dihitung jari lah orang mampunya. Bahkan kami juga bukan tidak mempertimbangkan atau memperhatikan setelah Pak Ujang ini tidak bisa aktivitas daripada setelah kecelakaan tersebut, karena kami bukannya tidak mau membiayai, habis dari mana uang bangunan juga hasil iuran gitu pun hasil iuran lama gitulah, hasil pungutan mingguan. Tapi alhamdulillah waktu kecelakaan kami juga sepakat Renengan Pertia pakai uang bangunan tersebut, kurang lebih habis 3 jutaan lah Ujang, alhamdulillah. Tapi setelah itu kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk membiayai dia sehari-hari gitu. Terbatas Pak ya? Terbatas gitu Pak. Jadi untuk Bapak meminta kepada PLN untuk dipindahkan. Untuk dipindahkan. Pak, saya nanya Pak, PLN dengan masjid siapa yang duluan Pak? Duluan masjid Pak, duluan masjid, karena saya lahir tahun 75, itu saya sudah ngaji di sana Pak, sudah belajar Iqra lah di sana. Jadi adanya penerangan kalau nggak salah tahun 82 ya, atau 80. Dulu mah nggak ada penerangan di sana. Ada penerangan Pak, tapi masjid di sana sudah ada Pak. Seperti yang telah kami sampaikan, pembangunan masjid desa kami terkendala oleh keberadaan kabel listrik bertegangan tinggi yang sangat berbahaya. Kejadian nahas yang menimpa Ujang Waria, seorang tukang kayu yang menjadi korban sengatan listrik, semakin memperparah situasi kami. Ujang Waria kini harus hidup dengan cacat permanen akibat kejadian tersebut. Ia tidak lagi bisa bekerja seperti dulu dan keluarganya hidup dalam kesulitan ekonomi. Kehilangan tempat ibadah sekaligus kehilangan pencari nafkah, ini adalah pukulan yang sangat berat bagi kami. Kami telah berupaya meminta bantuan PLN untuk memindahkan kabel tersebut, namun sayangnya belum ada tindakan nyata yang dilakukan. Bahkan, kami sempat mendengar permintaan sejumlah uang yang cukup besar sebagai syarat pemindahan kabel. Kami mohon kepada Penkes TV untuk terus menyuarakan jeritan hati kami. Kami berharap pemerintah dan PLN dapat segera mengambil tindakan konkret, yaitu 1. Memindahkan kabel listrik bertegangan tinggi, agar pembangunan masjid dapat dilanjutkan dengan aman dan nyaman. 2. Memberikan bantuan medis dan sosial kepada korban, agar Ujang Waria dapat menjalani kehidupan yang lebih layak. 3. Memberikan kompensasi kepada korban, atas kerugian material dan imaterial yang dialami akibat kejadian tersebut. Kami berharap dengan adanya publikasi melalui Penkes TV, pihak-pihak terkait dapat segera merespon dan memberikan solusi yang tepat. Kami sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak agar pembangunan masjid desa kami dapat segera selesai. Terima kasih. Hormat kami. Asep Yaya, Ketua RW 005, Bendahara Pembangunan Masjid. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perubahan. Kirimkan pesan Anda sekarang dan jadilah suara yang didengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami. Bersama kita bisa.